Gue dengar ada konser musik underground di gudang tua. Pada mau ikut gak? Gue suka musiknya, tapi gak pernah denger. Gudangnya serem. Serem gimana? Jangan nakut-nakutin dong. Gue gak percaya, gue pengen lihat sendiri. Mereka berempat mendekati gudang tua itu. Kasya membuka pintu yang berderi. Selamat datang di konser musik paling epic. Apaan ini? Mungkin efek suara doang? Gue gak suka ini, ayo keluar. Tiba-tiba, sosok bayangan muncul di belakang panggung. Siapa itu? Gue gak tahu, gue gak suka. Ayo keluar yuk. Ini gak lucu lagi. Tunggu, gue lihat ada mic di lantai. Halo? Ada siapa di sini? Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari speaker. Apaan suara itu? Gue rasa kita harus keluar sekarang. Mereka berlari keluar dari gudang tua itu. Saat mereka sampai di luar, mereka mendengar suara musik kembali. Tapi kali ini lebih keras dan menyeramkan. Gue bilang jangan kesini kan? Gue bener-bener gak percaya. Gue pengen tahu apa yang terjadi di gudang itu. Gue rasa kita udah cukup deh. Ayo kita pulang. Mereka berempat berlari menjauh dari gudang tua itu. Keesokan harinya, Kasya memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang gudang tua itu. Dia pergi ke perpustakaan desa dan mencari buku tentang sejarah gudang tua itu. Maela, lo tau gak? Gue nemu buku tentang gudang tua itu. Katanya ada kecelakaan tragis di gudang itu beberapa tahun lalu. Apa? Gue gak percaya. Gue rasa kita harus hati-hati. Gue setuju. Gue gak mau kesana lagi. Gue rasa kita harus lakuin ritual untuk ngebersihin gudang tua itu dari roh-roh jahat. Gue gak tahu Nada, yang penting kita harus hati-hati banget sih. Gue setuju sama Kasya. Gue gak mau kesana lagi. Gue juga gak mau. Udahlah. Gue rasa kita tuh udah cukup tahu. Ya udah, gue akan kesana sendirian kalau kalian gak mau ikut. Nada, gue gak percaya lo bakal kesana sendirian. Itu bahaya banget tau gak sih? Gue harus tahu apa yang terjadi di gudang itu. Gue akan kesana malam ini. Nada, gue gak bisa ngeyakinin lo untuk gak kesana. Gue udah memutuskan, gue akan kesana sendirian. Malam itu, Nada pergi ke gudang tua itu sendirian. Dia membawa beberapa benda untuk ritual membersihkan gudang itu dari roh-roh yang jahat. Gue akan bersihin gudang ini dari roh-roh jahat. Dan gue gak akan gali sampai gedung ini bersih. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari dalam gudang. Nada merasa takut, tapi dia tidak menyerah. Dia melanjutkan ritualnya, tapi semakin lama, suara-suara aneh itu semakin keras dan menyeramkan. Apa yang terjadi? Gue rasa gue harus keluar dari sini. Tiba-tiba, pintu gudang menutup sendiri, dan Nada terjebak di dalam. Dia berteriak minta tolong, tapi tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Keesokan harinya, Kasya, Maila, dan Renja mencari Nada karena mereka khawatir tentang keselamatannya. Mereka pergi ke gudang tua itu dan menemukan Nada terjebak di dalam sana. Nada, gue di sini. Gue bakal bantu lo buat keluar. Gue terjebak. Gue gak bisa keluar. Gue akan cari cara untuk buka pintu ini. Gue bakalan cari bantuan. Bertahan Nada. Setelah beberapa saat, Maila berhasil membuka pintu gudang dan Nada keluar dengan selamat. Namun, Nada terlihat sangat ketakutan dan tidak bisa berbicara. Nada, apa yang terjadi di dalam gudang itu? Nada hanya terdiam dan menatap dengan tatapan yang kosong. Nada, lo kenapa? Apa yang terjadi di dalam gudang itu? Gue rasa Nada harus dibawa ke rumah sakit. Dia kelihatan gak baik-baik aja kan? Ayo, bawa ke rumah sakit. Gue setuju. Gue bakal bantu bawa Nada ke rumah sakit. Mereka berempat pergi ke rumah sakit, dan Nada mendapatkan perawatan medis. Setelah beberapa jam, Nada mulai sadar dan bisa berbicara lagi. Au. Apa yang terjadi? Gue gak bisa ingat apa-apa setelah gue terjebak di dalam gudang itu. Gue gak tahu Nada, tapi gue senang lo udah sadar. Gue khawatir tau gak sih sama lo. Gue inget sesuatu. Gue inget ada suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang mengelilingi gue. Apa? Itu sangat menakutkan. Gue rasa kita harus jauhin gudang itu selamanya. Gue setuju. Gue gak mau ngalamin hal yang kayak gitu lagi. Gue rasa kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di gudang itu. Gue gak mau kalau sampai ada orang lain yang ngalamin hal kayak Nada. Gue setuju. Gue pengen tahu apa yang terjadi di gudang itu sebenarnya.
Hari dan hari berlalu begitu saja. Mereka berempat sangat sibuk mencari informasi dan bukti untuk memecahkan misteri gudang tua itu. Mereka mencari di internet, berbicara dengan penduduk desa, dan mencari dokumen-dokumen lama. Setelah beberapa hari mencari, mereka menemukan sebuah dokumen lama yang menceritakan tentang sejarah gudang tua itu. Dokumen itu mengungkapkan bahwa gudang tua itu dulunya digunakan sebagai tempat pertunjukan musik underground yang populer di kalangan anak muda. Namun, pada suatu malam, terjadi kecelakaan tragis di gudang itu yang menyebabkan beberapa orang meninggal dunia. Dokumen itu juga mengungkapkan bahwa gudang itu dikutuk oleh roh-roh yang jahat. Gua rasa ini adalah jawabannya. Gudang itu emang dikutuk oleh roh-roh yang jahat. Gue percaya. Gue rasa kita harus melakukan ritual untuk membersihkan gudang itu dari roh-roh yang jahat. Ya, boleh deh, gue setuju. Gue gak mau kalau sampai ada orang lain yang ngalamin hal yang sama kayak ada kemarin. Mereka berempat melakukan ritual untuk membersihkan gudang itu dari roh-roh yang jahat. Setelah ritual selesai, mereka merasa bahwa gudang itu sudah bersih dari roh-roh yang jahat. Akhirnya, gue rasa kita udah berhasil. Gudang itu udah bersih dari roh-roh yang jahat. Bener banget, kita udah lakuin hal yang terbaik. Ya, gue setuju. We did it, guys. Kita berhasil mecahin misteri dari gudang tua ini. Iya, gue setuju. Kayaknya kita udah berhasil sih mecahin misteri gudang tua itu. Keren banget ya kita. Misteri tentang gudang tua itu akhirnya telah terpecahkan. Mereka berempat merasa lega dan senang karena mereka berhasil memecahkan misteri gudang tua itu. Mereka berjanji untuk tidak pernah kembali ke gudang itu lagi dan untuk selalu menjaga keselamatan diri sendiri.